Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, orang-orang yang hadir semuanya bisa menjadi saksi, betapa kuatnya Chu Feng dan Kong Dou Mo Yuan. Riak energi yang mampu menumbangkan gunung dan menjungkirkan lautan, gelombang besar yang mendatangkan malapetaka menembus langit dan bumi, itu semua menunjukkan dan membuktikan kekuatan yang dimiliki kedua petarung itu. Ini adalah pertempuran sesungguhnya dari leluhur marsial. Ini adalah pertempuran antara dua individu terkuat di bawah ranah abadi sejati. Kecepatan kemajuan Chu Feng benar-benar cepat, dan pengalaman pertempurannya juga mencengangkan. Sebelumnya, aku tidak pernah percaya rumor tentang Chu Feng. Namun saat melihatnya hari ini, anak ini benar-benar mampu membuat seseorang memiliki rasa hormat yang sepenuhnya baru kepadanya, ucap kerumunan. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang berani mempertanyakan kemampuan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena mereka diyakinkan oleh kekuatan Chu Feng. Terlepas dari pemilik Heavenly Bloodline, meskipun mereka juga memuncak leluhur marsial, tapi mereka tidak dapat bersaing dengan Chu Feng saat ini. Saudaraku, antara Chu Feng dan saudara Mo Yuan, menurut kamu siapa yang akan memenangkan pertempuran hari ini? Saat orang banyak menyaksikan pertempuran, seseorang mengajukan pertanyaan. Jika Brother Mo Yuan ingin bertarung habis-habisan, maka Chu Feng secara alami tidak akan cocok dengan dia. Namun sepertinya, ia sengaja menolak menggunakan Thunder Wings-nya untuk menjaga kekuatannya agar tetap sama dengan Chu Feng. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Seseorang mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Sar menjawab, "Aku pikir Brother Mo Yuan akan menang. Tidak peduli apa, Brother Mo Yuan dikenal sebagai yang terkuat di bawah ranah abadi sejati di klan Surgawi Kong. Selain itu, reputasinya juga itu tidak berdasar. Karena dia mampu memikul reputasi itu, ini secara alami berarti dia memiliki kekuatan. Adapun Chu Feng, meskipun ia telah mengejutkan kami dengan kemampuannya hari ini, namun tetap saja ia masih sangat muda." Seseorang merasa bahwa Kong Dou Mo Yuan akan menang. Itu mungkin belum tentu demikian. Karena bagaimanapun, Chu Feng memiliki banyak prestasi masa lalu, dan catatan pertempurannya sangat mencengangkan. Faktanya bahwa dia mampu melakukan semua itu, ini berarti bahwa dia bukan karakter biasa, tetapi dia seorang jenius. Kita tidak bisa menghakiminya seperti kita melakukannya terhadap orang lain. Dengan demikian, aku merasa bahwa Chu Feng memiliki kesempatan untuk menang. Ada juga orang-orang di antara kerumunan yang merasa bahwa Chu Feng akan menang. Pada saat itu, orang-orang mulai berdebat karena perbedaan pendapat mereka tentang siapa yang akan menang. Sementara orang banyak sedang berdebat, namun pertempuran antara Chu Feng dan Kong Dou Mo Yuan tumbuh semakin kuat. Pada awalnya, mereka berdua saling bertarung dengan senjata mereka. Kemudian mereka mulai menggunakan keterampilan bela diri, dan kemudian tabo martial skill. Serangan mereka menjadi semakin ganas, dan juga semakin destruktif. Pada saat itu, kedua pejuang itu menggunakan keterampilan bela diri tabu leluhur. Kong Dou Mo Yuan telah mengeluarkan keterampilan bela diri tabu leluhur, yang mengirimkan segudang binatang buas. Penuh sesak, para binatang buas terbang di langit dan menyerang Chu Feng dari semua sisi. Yang paling penting adalah ketika dikendalikan oleh Kong Dou Mo Yuan, binatang buas itu tidak impulsif, tetapi menyerang Chu Feng secara strategis. Selain itu, keterampilan bela diri tabu leluhur yang telah dilepaskan Chu Feng juga lebih mempesona. Keterampilan marsial tabu leluhur empat dewa perang milik Chu Feng, itu menyilaukan dengan cahaya keemasan. Dengan penampilan humanoid, mereka masing-masing berdiri setinggi 100 meter dan mengenakan baju besi. Armor mereka tidak hanya menyilaukan dengan cahaya, tetapi baju besi mereka juga menutupi seluruh tubuh mereka. Dengan demikian, orang tidak bisa melihat wajah mereka. Dan hanya mata ganas mereka yang memancarkan kilatan merah yang terlihat. Pada saat itu, empat dewa perang lapis baja emas berdiri di sekitar Chu Feng. Terlepas dari berapa banyak binatang buas ada, mereka tidak akan dapat mendekati Chu Feng sedikit pun. Semua yang mencoba mendekati Chu Feng, itu akan menemui kematian tragis oleh empat kapak raksasa dewa perang lapis baja emas.
Semua orang, lihat itu, lihat keterampilan bela diri Chu Feng, seru kerumunan. Setelah mengamati selama beberapa waktu, seseorang berteriak kaget sambil menatap keterampilan bela diri Chu Feng. Itu adalah suara tidak percaya. Bagaimana dengan itu? Seseorang menyuarakan kebingungan mereka. Menurut legenda, Zhan Haichuan penguasa absolut dari alam biasa 100 refinements saat itu, memiliki keterampilan bela diri yang terkenal dengan nama tabu leluhur 4 penjaga surgawi. Tabu leluhur 4 pengawal surgawi itu memanggil 4 penjaga lapis baja emas, itu untuk bertarung untuknya, kata orang itu. Maksudmu, keterampilan bela diri yang digunakan Chu Feng adalah tabu leluhur 4 pengawal surgawi? Itu tidak mungkin. Zhan Haichuan berasal dari klan perang era kuno. Semua kemampuannya juga berasal dari klan perang era kuno. Lebih jauh lagi, sejak dia menjadi terkenal di seluruh alam biasa 100 perbaikan, dia tidak pernah mengambil murid. Jadi setelah dia menghilang, berbagai kemampuannya juga menghilang bersamanya. Maka dari itu, tidak ada yang pernah menggunakannya lagi. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng ini dapat menggunakan keterampilan bela diri Zhan Haichuan yang khas? Seseorang menyuarakan ketidakpercayaan mereka. Senior Hang Hui, bukankah kamu telah mempelajari senior Zhan Haichuan sepanjang waktu? Kamu harusnya tahu karakteristik keterampilan bela dirinya bukan? Pada saat itu, seseorang mengalihkan pandangan mereka ke arah seorang lelaki tua di antara kerumunan. Pria tua itu hampir tidak memiliki rambut tersisa di kepalanya. Bukan hanya dia bungkuk, tapi dia juga memegang tongkat. Namun demikian, tongkatnya agak menakutkan. Itu terbuat dari tulang manusia, dan berbau darah. Adapun orang tua itu, namanya Old Freak Hang Hui. Dia adalah monster yang sangat terkenal di 100 Refinements Ordinary Realm. Alasan mengapa dia terkenal adalah, karena dia memiliki keinginan yang aneh. Itu artinya, dia gemar makan daging manusia. Terlepas dari daging manusia, ia tidak tertarik pada hidangan kuliner lainnya. Selain itu, terlepas dari keinginannya untuk daging manusia, Old Freak Hang Hui memiliki minat lain. Itu artinya, dia adalah penggemar sejarah dari Zhan Haichuan. Dia menganggap Zhan Haichuan idolanya sejak dia masih kecil. Setelah kultivasinya semakin kuat, ia mulai menanyakan tentang berbagai prestasi Zhan Haichuan, dan juga meneliti asal-usul Zhan Haichuan. Dengan demikian, jika seseorang ingin bertanya siapa yang paling berpengetahuan tentang Zhan Haichuan di alam biasa seratua perbaikan pada saat itu, maka jawaban pertama yang akan diberikan orang adalah Old Freak Hang Hui yang sudah pasti. Senior Hang Hui, katakanlah, apakah keterampilan bela diri Chu Feng saat ini menyerupai tabu leluhur senior Zhan Haichuan, yaitu 4 penjaga surgawi? Menghadapi tatapan ingin tahu ini, Old Freak Hang Hui tidak menjawab pertanyaan mereka. Namun sebaliknya, dia membuka mulutnya. Ketika mulutnya terbuka, orang bisa melihat bahwa semua giginya benar-benar tajam. Itu bukan gigi binatang, melainkan gigi manusia. Hanya saja, mereka secara paksa digiling dan dipoles hingga ke ketajaman mereka saat ini. Sepintas, giginya tampak sangat aneh dan menakutkan. Old Freak Hang Hui pertama kali mendengus aneh. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi yang sangat menyendiri namun tidak senang. Barulah kemudian dia berkata, "Kalian anak nakal kecil yang kasar, kalian benar-benar mengingat orang tua ini sekarang." Ucap Hang Hui. Senior Hang Hui, status kamu selalu sangat tinggi di hati kami. Sejak kapan kita melupakanmu? Betul, Senior Hang Hui, kamu selalu menjadi idola junior ini. Bagaimana mungkin junior ini berani bersikap kasar kepadamu? Ini adalah hadiah yang telah aku siapkan untuk kamu. Hanya saja, aku belum punya waktu untuk menyerahkannya kepada kamu, balas mereka. Pada saat itu, orang banyak tiba-tiba teringat bahwa si tua Hang Hui yang aneh itu adalah individu yang berpikiran sempit. Maka dari itu, banyak orang mulai menyanjungnya. Selanjutnya, satu persatu mereka mulai mengambil hadiah untuk diserahkan kepada Old Freak Hang Hui. Adapun Old Freak Hang Hui, dia menerima semua hadiah tanpa ragu-ragu. Setelah menerima semuanya, dia mengangguk dengan puas. Lebih baik seperti itu, ucap Hang Hui. Lalu Senior Hang Hui, tolong lihatlah. Apakah keterampilan bela diri Chu Feng adalah leluhur Zhan Haichuan, 4 pengawal surgawi? Kerumunan bertanya. Tidak perlu, ucap Hang Hui. Leher Old Freak Hang Hui berputar ke samping, dan dia bahkan tidak repot-repot melihatnya.
Namun sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Menyaksikan pemandangan itu, semua orang merasa kesal. Mereka hanya bisa mengeluh dalam hati mereka. Old Freak Hang Hui benar-benar serakah dan tidak pernah puas. Kami sudah memperlakukannya dengan sangat baik, namun ia masih terus membuat segalanya menjadi sulit bagi kami. Itu sudah jelas bahwa menurutnya, hadiah kami ini tidak mencukupi, pikir mereka. Pada saat kerumunan menyuarakan keluhan mereka di hati mereka, dan berpikir tentang bergandengan tangan untuk merawat Old Freak Hang Hui, ia pun berbicara lagi. Tidak hanya keterampilan bela diri yang digunakan Chu Feng saat ini, keterampilan bela diri Lord Zhan Haichuan, beberapa keterampilan bela diri lain yang dia gunakan sebelumnya juga keterampilan bela diri yang sering digunakan Lord Zhan Haichuan, ucap Hang Hui. Apa? Seru mereka. Mendengar kata-kata itu, orang banyak dibuat tercengang. Senior Hang Hui, apakah kamu yakin? Tanya mereka. Orang tua ini telah memperhatikan segalanya. Aku benar-benar yakin, kata Old Freak Hang Hui. Kalau begitu senior, maksudmu mengatakan itu? Kerumunan bertanya serempak. Apa yang aku katakan adalah, bahwa Chu Feng ini telah memperoleh warisan Lord Zhan Haichuan, dan dia adalah penerus Lord Zhan Haichuan, kata Freak Hang Hui. Kegemparan. Pada saat itu, kerumunan semua tidak dapat menahan diri dari menghirup seteguk udara dingin. Jika kata-kata itu diucapkan oleh orang lain, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Namun demikian, Old Freak Hang Hui yang mengatakan kata-kata itu. Karena itulah, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Namun setelah berpikir bahwa Chu Feng benar-benar berhasil mendapatkan warisan Zhan Haichuan untuk menjadi pengganti Zhan Haichuan, dan mereka tidak dapat menahan keheranan mereka. 2 tahun lalu, Chu Feng memperoleh warisan Grandmaster Kai Hong. Itu sudah sesuatu yang membuat semua orang merasa iri. Aku benar-benar tidak pernah berharap, bahwa dia sebenarnya juga akan mendapatkan warisan Lord Zhan Haichuan. Apa sebenarnya asal-usul anak ini? Bagaimana dia bisa memiliki keberuntungan yang begitu besar? Ucap kerumunan. Semakin banyak orang berpikir tentang hal itu, maka semakin heran mereka dibuatnya. Meskipun mereka adalah individu yang berpengalaman dan berpengetahuan, tapi mereka masih tidak dapat menenangkan diri. Siapakah Zhan Haichuan dan Grandmaster Kai Hong? Mereka berdua ahli super yang memerintah atas alam biasa 100 perbaikan di era masing-masing. Adapun Zhan Haichuan, ketenarannya bahkan lebih besar dari Grandmaster Kai Hong. Dan sekarang, Chu Feng benar-benar menjadi penerus Zhan Haichuan dan Grandmaster Kai Hong. Belum lagi yang lain, hanya keberuntungannya saja sudah sesuatu yang orang lain akan merasakan luar biasa. Keterampilan bela dirimu adalah milik Zhan Haichuan, seru Kong Mo Yuan. Diskusi dari para pengamat memasuki telinga Kong Dou Mo Yuan, dan menyebabkan ekspresinya juga berubah. Dia sebenarnya langsung menanyai Chu Feng. Bagaimana jika iya, dan bagaimana jika tidak? Chu Feng berkata dengan sikap tidak setuju, dan kemudian tersenyum dengan jijik. Dalam hal ini, kamu sama sekali tidak memperoleh warisan Zhan Haichuan. Itu benar juga, bagaimana mungkin sampah seperti kamu bisa mendapatkan pengakuan Tuan Zhan Haichuan? Ucap Kong Mo Yuan. Pada saat itu, Kong Dou Mo Yuan mengungkapkan senyum nyaman. Terbukti, dia secara pribadi tidak ingin Chu Feng mendapatkan warisan Zhan Haichuan. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Banyak keterampilan rahasia yang aku gunakan sebelumnya, itu semua berasal dari klan perang era kuno. Meskipun aku bukan penerus Zhan Haichuan, tapi aku telah memperoleh ajaran klan perang era kuno, kata Chu Feng. Apa, jadi ini sebenarnya nyata? Bahkan dia sendiri mengakuinya, dan itu pasti benar. Ini benar-benar tak terbayangkan. Mungkinkah Chu Feng ini menjadi dewa yang ditakdirkan? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa seberuntung ini? Seeu kerumunan di sekitarnya, dan kemudian meledak dalam keributan. Ini bukan hanya mereka yang murni mengamati pertempuran, karena bahkan Dugu Jiansu dan biksu daging anggur yang kultivasinya dilumpuhkan oleh Chu Feng, keduanya mengungkapkan ekspresi tercengang. Alasan untuk itu adalah, karena masalah ini benar-benar terlalu besar. Ini sudah bukan lagi masalah bakat. Namun sebaliknya, masalah ini menjadi fakta bahwa Chu Feng berhasil mendapatkan pengakuan dari Zhan Haichuan dan Grandmaster Kai Hong. Berapa banyak orang di klan biasa 100 Refinements tidak percaya pada prestasi Chu Feng, dan memandang rendah padanya. Namun sejak hari itu, mereka semua tidak akan berguna. Orang-orang yang mempertanyakan validitas pencapaian Chu Feng, semua itu tidak akan berharga.
Ketika bahkan Zhan Haichuan dan Grandmaster Kai Hong telah mengakui seseorang, apa yang mungkin menjadi pertanyaan mereka? Bagus, bagus, bagus. Ini bahkan lebih baik. Maka hari ini, aku akan mengambil warisan kamu, dan membuat semua milik kamu menjadi milik aku. Ucap Kong Moyuan. Kong Dou Moyuan tiba-tiba menjadi sangat marah. Kemarahannya berasal dari kecemburuannya terhadap Chu Feng, dan dia benar-benar kesal dengan keberuntungan Chu Feng. Pada saat yang sama ketika dia menjadi sangat marah, dia membalik telapak tangannya, dan tombak persenjataan leluhur lainnya muncul di tangannya. Kekuatan sebenarnya dari persenjataan leluhurnya, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan oleh leluhur marsial. Dengan kata lain, persenjataan leluhur dapat dikatakan sebagai bantuan terbesar bagi leluhur bela diri. Pada saat itu, Kong Dou Moyuan menggunakan dua tombak persenjataan leluhur secara bersamaan. Dengan demikian, kekuatan pertarungannya sangat meningkat. Setelah kekuatan bertarungnya meningkat, keterampilan bela diri Kong Dou Moyuan juga tumbuh lebih ganas. Dan bahkan, sepertinya ukuran binatang buas itu juga meningkat. Yang paling penting adalah, angin puyuh muncul di atas Kong Dou Moyuan. Angin puyuh itu berwarna hitam. Itu sangat kuat, dan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Selain itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seolah-olah angin puyuh hitam gelap mampu melahap segalanya. Itu keterampilan bela diri tabu leluhur, keterampilan bela diri tabu leluhur yang kuat. Tidak hanya Brother Moyuan menggunakan dua persenjataan leluhur secara bersamaan, tapi ia juga menggunakan dua keterampilan bela diri tabu leluhur secara bersamaan. Lebih jauh lagi, yang satu ini sebenarnya juga sekuat ini, seru seseorang dengan waspada. Dia sudah menyadari bahwa, keterampilan bela diri tabu leluhur yang dilepaskan Kong Dou Moyuan bahkan lebih kuat dari binatang buas itu, dan itu adalah skill bela diri tabu leluhur yang lebih tinggi. Pada saat kerumunan berseru kagum, 4 angin puyuh hitam gelap muncul di atas Kong Dou Moyuan berturut-turut. Menambahkan mereka bersama-sama, ada total 5 angin puyuh hitam seperti itu. Tiba-tiba saja, seorang lelaki tua di antara kerumunan berkata, "Itu bukan keterampilan bela diri tabu Ancestor yang biasa, itu adalah keterampilan marsial perlindungan klan Kong Heavenly Clan, tabu leluhur Blackwing Slash," ucap seorang pria tua. Tabu Ancestor Blackwing Slash, bukankah tabu Ancestor Blackwing Slash merupakan serangan tebasan? Apa yang digunakan Brother Moyuan saat ini jelas-jelas adalah angin puyuh. Seseorang bertanya. Tabu Ancestor Blackwing Slash terdiri dari angin puyuh hitam. Ketika seseorang menyerang dengan angin puyuh, mereka akan bergabung menjadi tebasan. Namun, tabu Ancestor Blackwing Slash tidak hanya membutuhkan waktu lama untuk dibentuk, tetapi seseorang juga harus memiliki kultivasi yang sangat kuat untuk mendukungnya. Kabarnya, tabu leluhur Blackwing Slash ini adalah keterampilan bela diri di puncak keterampilan bela diri tabu leluhur. Telah dikatakan bahwa, martial Ancestor saja akan merasa sangat sulit untuk menggunakannya. Bahkan di Kong Heavenly Clan, hanya para ahli True Immortal level yang mengetahuinya. Aku benar-benar tidak pernah menduga, bahwa Brother Moyuan telah benar-benar memahami tabu leluhur Blackwing Slash. Aku tidak pernah berharap, bahwa saudara Moyuan sebenarnya menakjubkan ini. Reputasinya sebagai yang terkuat di bawah True Immortals benar-benar dibenarkan. Tampaknya Chu Feng akan ditakdirkan untuk menderita kekalahan telak hari ini, ucap kerumunan. Setelah memverifikasi bahwa keterampilan bela diri tabu leluhur Kong Dou Moyuan, dan memanfaatkan pada saat itu adalah keterampilan bela diri klan Kong Heavenly Clan, keterampilan bela diri tabu Ancestor yang hanya dapat digunakan oleh abadi sejati klan Surgawi Clan, kerumunan pun mengungkapkan tatapan kagum saat mereka melihat Kong Dou Moyuan. Memang benar, itu adalah tabu leluhur Blackwing Slash. Aku telah melihat tetua agung dari Kong Heavenly Clan menggunakannya. Namun ketika tetua agung itu menggunakan tabu leluhur Blackwing Slash, 8 angin puyuh hitam muncul di langit. Tabu leluhur Blackwing Slash Moyuan hanya menghasilkan 5 angin puyuh. Ini berarti bahwa saudara Moyuan masih belum sepenuhnya memahami keterampilan bela diri itu, kata seorang lelaki tua dari kalangan orang banyak. Cepat lihat, angin puyuh hitam lain telah muncul. Ada total 6 sekarang. Tiba-tiba saja, seseorang berteriak sambil menunjuk ke langit. Mendengar seruan itu, kerumunan melihat ke atas. Benar saja, angin puyuh hitam lain muncul di atas Kong Dou Moyuan. Pada saat itu, ada total 6 angin puyuh. Selanjutnya, setelah angin puyuh ke-6 muncul, angin puyuh ke-7 juga muncul.
Benar-benar luar biasa. Sebagai martial ancestor, dia sebenarnya bisa membentuk 7 angin puyuh. Kong Dou Mo Yuan, apakah dia benar-benar hanya martial ancestor? Seru kerumunan. Pada saat itu, para penonton dibuat tertegun sekali lagi. Bahkan ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Hanya saja, ketidakpercayaan mereka tidak ditujukan pada Chu Feng, melainkan Kong Dou Mo Yuan kali ini. Tatapan mereka semua terfokus ke Kong Dou Mo Yuan. Dengan seruan kekaguman dan tatapan kekaguman dari kerumunan, sudut-sudut bibir Kong Dou Mo Yuan naik menjadi senyum bangga. Namun tepat pada saat itu, angin puyuh ketujuh yang masih dia kondensasi tiba-tiba menghilang. Sialan. Pada saat itu, ekspresi Kong Dou Mo Yuan langsung berubah. Dia tahu betul bahwa dia ceroboh, dan gagal memadatkan angin puyuh ketujuh. Dia segera mulai berkonsentrasi lagi, dan fokus pada kondensasi angin puyuh ketujuh lagi. Namun kali ini, tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menyingkat angin puyuh ketujuh. Melihat bahwa Kong Dou Mo Yuan tidak mampu menyingkat angin puyuh ketujuh, kerumunan yang berseru kagum sebelumnya, dan sekarang mengungkapkan ekspresi canggung. Tampaknya mereka memujinya terlalu dini, bahwa mereka berseru dengan kagum terlalu dini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.